Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ade Mulyanto. Hari ini kita akan belajar bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengenal bentuk aljabar, mengidentifikasi unsur-unsur pada bentuk aljabar, mengidentifikasi suku sejenis atau suku tidak sejenisnya. Kita perhatikan gambar di atas. Di atas ada Pak Andi dan Ibu Dewi. Pak Andi membeli 3 buah box dan 7 buah pulpen. Ya, kita misalkan box itu adalah X dan pulpen itu adalah Y. Berarti jumlah yang dibeli Pak Andi adalah 3X ditambah 7Y. X nya itu adalah sebuah box dan Y nya adalah sebuah pulpen. Kemudian kita lihat punya Ibu Dewi. Ibu Dewi membeli sebuah kerajinan nampan 4 buah dan 2 buah stroberi. Kita misalkan lagi kerajinan nampan ini kita misalkan menjadi X dan stroberinya kita misalkan menjadi Z. Jadi jumlah yang dibeli Ibu Dewi adalah 4X ditambah 2Z, yaitu yang dibeli Ibu Dewi adalah 4 buah kerajinan nampan dan 2 buah stroberi. Ya, itulah. Kita sudah mengenal bentuk aljabar seperti itu. Berikutnya adalah kita lihat, ini ada 3X ditambah 7. Kita lihat ya, bentuk tersebut. Kita lihat 3 adalah koefisien, karena koefisien adalah faktor konstanta dan suatu suku pada bentuk aljabar. Kemudian X itu disebut dengan variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang diketahui dengan jelas nilainya, atau biasa dilambangkan dengan huruf A, B, sampai Z. Kemudian ada yang sepertinya ada yang ketinggalan. Yang terakhir adalah konstanta. Ya, 7 adalah konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Berikut ini perhatikan. Ya. Kita masuk ke dalam ya. 3X ditambah 7. 3X ini merupakan 3X merupakan kumpulan suatu suku dan 7 juga merupakan suku. Contoh berikutnya adalah 2X. 2X juga disebut suku, 5 juga disebut dengan suku. Berikutnya perhatikan bentuk aljabar berikut. Ya, 3X dan 5Y. Ini disebut suku 1 atau monomial. 2X tambah 4 disebut suku 2 atau binomial. 3X ditambah 5Y dikurangi 4 adalah disebut suku apa yo? Ya, disebut suku banyak atau suku 3, disebut trinomial, tapi ini biasa dikenal dengan suku banyak. Suku juga dibagi ada 2 jenis, suku sejenis dan suku tak sejenis. Perhatikan gambar-gambar berikut. Lihat pada buah. Sebuah buah dikumpulkan berdasarkan jenisnya.
berarti itu termasuk buah dalam satu jenis, berarti itu adalah contoh suku sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya yang sama. Contohnya 5x dan 2x, 3a kuadrat dan a kuadrat, y dan 4y, dan seterusnya. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contoh, ini adalah contoh suku-suku sejenis. 5x dan bentuk aljabarnya 15x ditambah 9y plus 7x plus 3y. Ini 15x dan 9y ini bukan merupakan suku sejenis, melainkan ada dua suku yang berbeda. Nah, suku sejenisnya adalah 15x dan 7x, 9y dan 3y. Kemudian di contoh 2 juga ada 22x dan 12y, itu merupakan suku tak sejenis. Sehingga kalau misalkan mau sejenis adalah memiliki variabel yang sama, yaitu 22x dan negatif 6x itu adalah suku-suku sejenis. Kemudian 12y dan negatif 9y juga merupakan suku sejenis. Berikut adalah tuturannya. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x, 2a, min 4xy. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. 2x tambah 3, contohnya a kuadrat min 4, 3x kuadrat min 4x. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x kuadrat dikurangi x tambah 1, atau 3x tambah y dikurangi xy, atau yang lainnya masih banyak lagi. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut suku banyak. Ya, berikut adalah penjelasan tentang bentuk aljabar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas mengenai operasi hitung bentuk-bentuk aljabar, sebaiknya terlebih dahulu kalian memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi bilangan pada variabel berubah dari suku banyak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. 3 dikalikan dengan a plus 4, maka hasilnya adalah 3a ditambah 12, merupakan sifat distributif. Berikutnya contoh yang kedua, negatif dikali dengan x min 4 sama dengan adalah negatif dikalikan dengan x terlebih dahulu, lalu hasilnya negatif x, kemudian negatif dikalikan dengan negatif 4, hasilnya adalah positif. Berikutnya adalah contoh yang ketiga adalah 5n dikalikan dengan x tambah 2y tambah 3. Kita kalikan 5n dengan x dulu, maka hasilnya adalah 5nx, dan 5n dikalikan dengan 2y adalah 10ny, dan 5 ditambah 5 dikalikan dengan 3 adalah 19n. Jika pada bentuk aljabar 5x tambah 3y variabel x diganti dengan 2 dan variabel y diganti dengan 4, maka diperoleh 5x tambah 3y sama dengan 5 dikali 2 ditambah 3 dikali 4, atau sama dengan 10 tambah 12. Proses mengganti variabel dengan suatu bilangan disebut proses substitusi. Ya, sekarang kita masuk kepada penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar, tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis saja. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Contohnya, kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah 4x ditambah 3x. Kita masukkan 4 ditambah 3 dikalikan dengan x, atau sama dengan 7x.
Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua, 6A dikurangi 4A dikurangi 2A ditambah 3A. Kita kumpulkan koefisiennya. Koefisiennya kita kumpulkan 6 dikurangi 4 dikurangi 2 ditambah 3. Kemudian kalikan dengan A, maka kita dapat hasilnya adalah 3A. Kemudian ada yang lebih kompleks. Ini ada contoh nomor 3, 8A ditambah 7B ditambah A dikurangi 3B. Maka cara untuk menyelesaikannya adalah kita gabungkan dulu suku-suku yang sejenisnya. Suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama. 8A dengan A sama. Kemudian 7B dan 3B. Ya. Setelah kita menggabungkan, kemudian kita ubah ke distributif. Kita koefisiennya kita gabungkan, 8 ditambah 1 dikalikan dengan A, kemudian ditambah 7 dikurangi 3 dalam kurung terus dikalikan dengan B, maka kita dapat 9A ditambah 4B. Kita lihat pada contoh operasi penjumlahan pada bentuk aljabar dilakukan karena tidak dapat dilakukan karena suku-sukunya tidak sejenis, yaitu 5x, 3y, dan 6 tidak sejenis. Kemudian silahkan coba kurangkanlah bentuk aljabar berikut. 7x kurangi 3y dikurangi 5x dikurangi 2y, kemudian 6x kuadrat plus 5x dan plus 2 dari 7x kuadrat plus 2x min 3. Coba kalian selesaikan. Kita lihat penyelesaiannya. 7x dikurangi 3y dikurangi 5x dikurangi 2y. 7x dikurangi 3y dikurangi 2. Ya, hasilnya adalah 2x kurangi 5y. Yang keduanya 7x kuadrat tambah 2x min 3 min 6x kuadrat plus 5x plus 2. Maka hasilnya adalah 7x kuadrat ditambah 2x min 3 dikurangi 6x kuadrat min 5x min 2. Hasil akhirnya adalah x kuadrat 3x min 5. Sekarang kita masuk kepada operasi hitung perkalian dan pembagian. Pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat. Beberapa sifat tersebut antara lain sifat komutatif, A tambah B, B tambah A. Pada perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A. Kemudian asosiatif, jika pada penjumlahan yaitu A tambah dalam kurung B plus C, maka A tambah B dalam kurung ditambah C. Pada perkalian yaitu A dikali dalam kurung B kali C, maka sama dengan A kali B yang dalam kurung dikalikan dengan C. Kemudian sifat distributif perkalian, A kali dalam kurung B plus C, maka sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C pada perkalian antar suku. Aljabar kita dapat menggunakan sifat distributif sebagai konsep dasarnya. Perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak. Berikut ini saja beberapa contoh perkalian suku 1, baik perkalian yang suku 2 atau dengan suku banyak. Ya, kita coba 6x dikali dengan x min 2y. Yang kedua 8a 3ab kurangi 2ab kuadrat dikurangi 8ab. Penyelesaian yang pertama gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Ya, 6x kita kalikan dengan x, 6x juga kita kalikan dengan 2y, maka hasilnya adalah 6x kuadrat kali dengan 12x y. Kemudian 8a 3ab 2ab kuadrat dikurangi 8a dikali 3ab dikurangi 8ab dikurangi 2ab kuadrat, maka hasilnya 8a
dikalikan dengan negatif 5AB dikurangi 2AB kuadrat sama aja dengan 8A dikali dengan 5AB negatif 5AB negatif 8A dikurangi negatif 8A dikali 2AB kuadrat, sehingga hasilnya adalah negatif 40A kuadrat B dikurangi 16A kuadrat B kuadrat. Kita sederhanakan dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah 5A kuadrat kali B tambah 2A kuadrat kali B kuadrat. Perkalian suku 2 dengan suku 2 masih sama dengan perkaliannya. Penjelasan perkalian suku 2 atau binomial tetap menggunakan konsep dasar distributif. Misalkan kita mempunyai suku 2 yang berbentuk A plus B dan C plus D, langkah misalnya yang harus dilakukan adalah seperti jika A plus B dikali dengan C plus D, maka A dikalikan dengan C, A dikalikan dengan D, lalu dijumlahkan dengan B dikalikan dengan C, dan B dikalikan dengan D. Jadi A tambah B dikali dengan C tambah D itu adalah AC plus BC plus AD plus BD. Perkalian suku 2 dengan suku 2 merupakan bentuk perkalian antara suku 2 dengan dirinya sendiri, atau dapat pula diartikan sebagai pengkuadratan suku 2. Misalkan kita mempunyai suku 2 X plus Y, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalnya X plus Y dikuadratkan, maka hasilnya adalah X plus Y dikali dengan X plus Y, itu adalah pengkuadratan. Kemudian kita masuk ke sifat distributif. X dikali dengan X plus Y ditambah Y tambah X plus Y, sifat distributifnya. Kemudian jadinya X dikali X tambah X dikali Y tambah Y dikali X tambah Y kali Y, itu sifat distributif. Kemudian hasilnya akhirnya adalah X kuadrat ditambah XY ditambah YX ditambah Y kuadrat, sifat komutatif. Hasil akhir kemudian X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Contohnya, itu kan hasil kali dari X min 3 dikali dengan X plus 3. Penyelesaiannya adalah penyelesaiannya tidak sinkron. Berarti kita tulis X min 4 dikali dengan X plus 4, maka penyelesaiannya adalah X dikali dengan X, kemudian X dikali dengan 4 ditambah negatif 4 dikali dengan X, kemudian negatif 4 dikali dengan 4. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X min 4 X min 16. Ini adalah X kuadrat kurangi 16, jadi X min 3 dikali, jadi X min 4 dikali dengan X plus 4 adalah X kuadrat min 16. Pembaktoran suku aljabar akan dijelaskan pada waktu berikutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang operasi hitung pada operasi aljabar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali pada pembaktoran suku aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.